Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Tuti Alawiyah, calon guru penggerak Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan fasilitator Bapak Dr. Ahyar MPD dan pendamping Ibu Badriah MPD. Saya bekerja di SMA 1 Dramaga Kabupaten Bogor, Jalan Raya Dramaga 07, dengan Kepala Sekolah Bapak Suryana SPD MM. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyajikan koneksi antar materi 1.3.9 di modul 1.3. Ada 5 perubahan menurut saya yang paling diperlukan sekolah demi mewujudkan visi murid merdeka dengan lebih efektif sehingga terwujudnya sekolah merdeka belajar, yaitu yang pertama, adanya visi dari guru penggerak mengenai murid merdeka. Kedua, penerapan nilai dan peran guru penggerak. Ketiga, adanya perubahan manajemen dengan inquiry apresiatif, yaitu dengan mengimplementasikan Bagja. Keempat, adanya peran pemangku kepentingan dalam mendukung ekosistem pembelajaran yang berpihak pada murid merdeka belajar. Kelima, terjadinya transformasi pemikiran, yaitu menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, visi. Di dalam pembentukan sekolah merdeka belajar, di sini diharapkan guru penggerak memiliki visi untuk mengelola perubahan dan menciptakan lingkungan yang positif. Yang seperti apa? Yaitu perubahan yang positif dan konstruktif di sekolah biasanya membutuhkan waktu dan bersifat gradual. Oleh karena itu, sebagai pemimpin, guru penggerak hendaknya terus berlatih mengelola diri sendiri sambil terus berupaya menggerakkan orang lain yang berada di bawah pengaruhnya untuk menjalani proses bersama-sama. Hal ini perlu dilakukan oleh guru penggerak demi mewujudkan visi sekolah. Kedua, penerapan nilai dan peran guru penggerak, yaitu peran 5 nilai guru penggerak yang harus dimiliki, yaitu mandiri, kedua inovatif, ketiga reflektif, keempat kolaboratif, 5 berpihak pada murid. Ketiga, adanya perubahan manajemen dengan inquiry apresiatif. Apa itu inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif adalah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis penguatan. Hal ini diharapkan akan terbentuknya atau terwujudnya sekolah merdeka belajar. Inquiry apresiatif dikembangkan oleh David Copperrider, di mana pendekatan inquiry apresiatif diharapkan dapat membantu membebaskan potensi inovatif dan kreativitas serta menyatukan orang dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh proses manajemen perubahan yang biasa. Inquiry apresiatif menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif dan pendidikan positif. Pendidikan inquiry apresiatif atau pendekatan inquiry apresiatif percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Dan inquiry apresiatif dimulai dengan menggali hal-hal positif. Selanjutnya, inquiry apresiatif di sekolah bisa diterapkan atau diimplementasikan dalam bentuk bagja. Bagja dalam bahasa Sunda itu artinya bahagia, yaitu B-nya buat pertanyaan utama, A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, dan A-nya atur eksekusi. Keempat, adanya peran pemangku jabatan. Siapakah di sini yang berperan? Yang pertama adalah tentunya siswa sebagai subjek pendidikan, kemudian kedua kepala sekolah sebagai leader di sekolah, sebagai manajerial, dibantu oleh para wakase dan tim manajerial yang lainnya. Kemudian ketiga guru atau tenaga pendidik, keempat tenaga kependidikan, contohnya misal staf TU, kemudian laboran,
kepala lab gitu ya, atau laboran, kemudian pustakawan, eh, cleaning service, satpam, dan sebagainya. Ini yang saya kasih warna hijau ini adalah internal. Jadi peran pemangku jabatan yang ada di dalam sekolah. Kemudian yang di luar warna hijau ini adalah eksternal. Di sini adalah orang tua, dalam hal ini yang tergabung dalam komite sekolah, kemudian pengawas pembina berarti dinas pendidikan, kemudian masyarakat yang terkait, kemudian pemerintah ya. Ini bersama-sama internal dan eksternal sama-sama membangun berkolaborasi untuk berperan dalam mewujudkan sekolah merdeka belajar. Berikutnya, adanya transformasi pemikiran dengan menerapkan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita tahu bahwa sebelumnya prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara ini diantaranya menuntun pendidik bagaikan petani bermain budi pekerti sesuai kodrat alam dan zaman, menghamba pada murid ingar susun tulodo ingma dia mangun karso tuturi handayani dan sebagainya. Ini bisa diterapkan dalam kita pembelajaran. Kemudian dikaitkan dengan bahwa menurut Ki Hajar Dewantara anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Hal ini berarti bahwa Ki Hajar Dewantara pertama dalam pendidikan berprinsip bahwa harus terjadi prinsip melakukan perubahan. Perubahan ini tentunya ke arah yang lebih baik. Kedua, ada yang tidak bisa dirubah yaitu kodrat keadaan, alam, dan zaman ya. Jadi yang tidak bisa dirubah adalah kodrat keadaan yaitu alam dan zamannya. Kemudian ketiga yang dapat dirubah adalah budi dan pekerti. Budi berarti cipta, rasa, dan karsa. Pekerti di sini adalah kemampuan dan tenaga. Baiklah, terima kasih. Itu yang saya bisa sampaikan tentang koneksi antar materi dalam modul 1.3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.